Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pembicaraan kita pada kali ini ialah mengharap husnul khatimah. Mengharap husnul khatimah. Coba kita lihat Suratul Kahf ayat 110. Kita baca, ikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Surah Al-Kahfi ayat 110. Terjemahannya, katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu yang telah menerima wahyu bahwa sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka barang siapa mengharap pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaklah dia mengerjakan kebajikan dan janganlah dia mempersekutukan dengan sesuatu pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Yang kedua, kita lihat surah Al-Baqarah. Al-Baqarah ayat 208. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwati syaitan.
إنه لكم عدو مبين Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan. Sungguh ia musuh yang nyata bagimu. Surah Al-Baqarah ayat 208. Sekarang kita lihat Surah An-Nisa. Surah An-Nisa ayat 69. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang telah diberikan nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para pencinta kebenaran, orang-orang yang mati syahid, orang-orang yang soleh. Mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Surah apa tadi? An-Nisa 69. Sekarang kita lihat Surah Fussilat ayat 30. Fussilat ayat 30. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah innal ladzina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون
Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Surah apa? Fussilat ayat 30. Kemudian kita lihat surah At-Tahrim. Surah At-Tahrim ayat yang ke-8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuhan asa. عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahan kamu dan memasukkan kamu ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak mengecewakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersamanya dengannya. Sedangkan cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka. Sambil mereka berkata, ya Tuhan kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sungguh Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. At-Tahrim ayat 8. Terakhir, coba kita lihat surah Ali Imran ayat 193. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna.
ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا. Hari? وتوفنا مع الأبرار. Ya Rabb kami, sesungguhnya kami mendengar orang yang menyeru kepada iman, yaitu berimanlah kamu kepada Tuhanmu, maka kami pun beriman. Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan hapuskanlah kesalahan-kesalahan kami dan matikanlah kami beserta orang-orang yang berbakti. Surah Ali Imran ayat. Ya, itulah tadi beberapa ayat dalam berbagai-bagai surah. Yang pertama tadi surah Kahfi ayat 110, kemudian Al-Baqarah 208, An-Nisa 69, Fussilat ayat 30, At-Tahrim ayat 8, kemudian Ali Imran 193. Mengharap husnul khatimah. Tidak seorang pun, bahkan semua orang-orang mukmin mengharap kiranya akhir kehidupannya dengan husnul khatimah. Pada uraian yang lalu kita sebutkan bahwa ciri pertama, ya banyak ciri-cirinya. Orang-orang yang mengakhiri hidupnya dengan husnul khatimah adalah kalau ketika menghadapi mati itu dia mampu bisa atau boleh mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Walau misalnya tanpa ditalkin dan tanpa diajar. Artinya walaupun tidak ada yang mentalkin, walaupun tidak seorang pun mengajar, tapi dia mampu. Tentu bukan karena dia pandai, bukan sebab pintar, dan bukan karena dia orang Arab, bukan. Itu adalah satu karunia daripada Allah. Ya, dia mampu dengan sendirinya, pertolongan Allah, walaupun gangguannya banyak gangguannya. Dia sakit, lemah, tak berdaya. Dalam dia sakit, lemah, meregang nyawa, dilambung oleh gelombang dan ombak sakaratul maut, macam-macam yang kelihatan. Yang sebelum ini tidak kelihatan, kelihatan semua. Termasuk setan seliweran, menggoda dan menampakkan muka, Masya Allah. Dalam keadaan seperti itu, lidahnya masih mampu mengucapkan la ilaha illallah. Ini bukan semua orang, kecuali orang-orang yang diselamatkan oleh Allah, ditolong oleh Allah. Sekarang kita kalau mau mengharap bisa begitu, mampu begitu, ada beberapa jalan. Dan ayat-ayat yang kita baca tadi, insya Allah banyak lagi, tapi mudah-mudahan dengan ayat-ayat tadi mencukupilah ya. Itulah jalan agar kita dapat sampai kepada husnul khatimah. Yang pertama tadi Allah menyebut, Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Dari sini kita dapat tahu bahwa kita sebagai seorang muslim, muslimat, mukmin, mukminat, pertama kali mau pegang betul-betul apa? Akidah kita. Kita hanya mengatakan bahwa ilah satu.
Rabb satu. La ilaha illallah. Pertahankan itu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan. Falyamal amalan salih. Siapa yang mengharapkan pertemuannya? Siapa yang mengharapkan pertemuannya? Bertemu dengan Allah dalam keadaan baik. Bertemu dengan Allah husnul khatimah. Dalam keadaan baik. Falyamal amalan salihah. Hendaklah dia beramal dengan amal soleh. Setelah iman, yang kedua apa? Amal soleh. Imannya teguh, akidahnya tegak. Apa artinya iman teguh, akidah tegak? Tidak bercampur dengan syirik. Jangan sekali syirik. Karena kalau sudah sekali syirik, habis. Apa yang habisnya? Amalannya habis. Kepada para nabi-nabi, kepada para rasul yang diutus, Allah ingatkan, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Coba. Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Kalau mereka syirik, batal semua amalnya. Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khusus, lau asyrakta la yahbatanna amaluk. Kalau kamu syirik, batal amalmu. Kalau syirik, innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannata wa ma'wahun nar. Siapa saja yang syirik, haram baginya surga dan tempatnya dalam neraka. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Wa man yushrik billahi, dia ada dua tuh. Yang pertama, faqad iftara isman 'azima. Yang kedua, faqad dhalla dhalalan ba'ida. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa siapa yang syirik. Dan hanya Allah akan mengampuni dosa selain syirik. Siapa yang syirik? Sesungguhnya ia telah jatuh kepada satu kezaliman yang besar. Siapa yang syirik? Sungguh ia telah sesat dengan kesesatan yang jauh sekali. Jadi iman, amal soleh, ya, imannya apa tadi? Lurus, akidahnya tegak. Sekarang amal solehnya bagaimana? وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Coba. وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Ingat, tidak semua ibadah, tidak semua amal soleh. Ibadah, amal soleh yang diterima yang tidak bercampur dengan niat selain Allah. Apa niat selain Allah? Ria, apa lagi? Sum'ah. Syarat diterimanya amal selain ikhlas. Yang kedua mutaba'ah. Apa namanya? Mutaba'ah, mengikuti. Siapa yang diikuti? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iman, tidak syirik, amal solehnya bersih daripada segala bid'ah, amal solehnya ikhlas semata-mata dilakukannya karena Allah. Itu syarat yang kedua. Kemudian pada ayat berikutnya tadi, surah Al-Baqarah ayat 208, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum adum mubin. Iman, amal soleh, ikhlas semata-mata melakukannya, mutaba'ah,
kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, masuk Islam secara kafah. Apa? Masuk Islam secara kafah, keseluruhan, dari ujung rambut sampai telapak kaki. Islamkan semuanya. Islam adalah cara. Cara apa? Cara hidup. Bagaimana agar kita menjadi seorang muslim dan cara hidup kita cara hidup seorang muslim. Diam, bicara, duduk, berdiri, di rumah, di jalan, makan, minum, keluar masuk rumah, keluar masuk WC, tandas, ya. Semuanya secara muslim. Kafah. Kemudian yang kelima, jangan ikuti jejak langkah syaitan. Syaitan tidak akan tinggal diam. Dia akan mengganggu, mengacau. Dakwah syaitan satu saja. Menyeru kepada kekufuran. Targetnya juga cuma satu. Neraka. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Setan akan mengajak kamu semua. La amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Penuh neraka jahanam. Jangan ikuti setan, jangan dengar bisikannya, jangan ikuti langkah-langkahnya, kemauannya. Itu yang kelima. Terus yang keenam, wa may yuti'illaha war rasula. Coba, fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin. Orang-orang yang telah terdahulu sebelum kita. Siapa mereka? Para nabi, para syuhada, para siddiqin dan salihin. Mereka adalah orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah. Apa nikmatnya? Nikmatnya mereka hidup sebagai seorang muslim, mukmin, muslimah, mukminah. Mereka menjadi contoh teladan bagaimana akidah dan amaliyahnya. Dan kemudian mereka telah mengakhiri hidupnya dengan husnul khatimah. Dan mereka sekarang sudah berada dalam surga kenikmatan. Kalau kita mau seperti mereka, dua jalan yang mau ditempuh. Pertama, yuta'illah war rasul. Taat Allah, taat Rasul. Jangan durhakai Allah, jangan durhakai Rasul. Kemudian, apa tadi? Surah Fussilat ayat 30. Istiqamah dalam iman, istiqamah dalam amal saleh. Apa istiqamah? Tetap pendirian. Amalnya jangan ikut dan kata orang, jangan ikut sempat. Kadang beramal, kadang tidak. Itu tidak istiqamah. Ketika sehat, dia beramal. Waktu sakit, berhenti amalnya, misalnya begitu. Atau imannya mudah goyang, mudah terpengaruh, itu tidak istiqamah namanya. Kemudian di surat At-Tahrim tadi, ayat berapa tadi? Ayat 8. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertaubatlah. Bertaubatlah. Mengharap husnul khatimah, taubatlah. Jangan tunggu, jangan nanti, jangan tangguh. Sekarang bertaubatlah. Terakhir doa kepada Allah. Tadi Allah ajarkan doanya. Coba. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Coba kita baca. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyiatina wa tawaffana ma'al abrar
وتوفنا مع الأبرار. Coba. وتوفنا مع الأبرار. Matikanlah kami ya Allah bersama dengan orang-orang yang berbakti. Dikumpulkan kita bersama dengan orang-orang yang saleh, bersama sekalian para nabi, syuhada, siddiqin dan salihin. Itulah al-abrar. Dikumpulkan kita nanti dalam surga Allah bersama dengan mereka. Mereka adalah sebaik-baik teman. Berakhir hidup kita ini dengan husnul khatimah. Jadi yang terpenting, semua penting ya, agar kita dapat husnul khatimah insyaallah. Yang pertama apa tadi? Luruskan iman, tegakkan akidah. Diulangi, jangan bercampur dengan syirik. Ya, pemakaian jimat. Ada pakai jimat? Ada. Supaya kebal, percaya ini, percaya itu, kalau tidak karena ini, kalau tidak karena itu, macam-macam. Ya, syirik modern sekarang macam-macam itu. Ya, menyembah hantu, menyembah pohon, pokok, menyembah kubur, menyembah batu, percaya Allah itu beranak dan diperanakkan, percaya bahwa alam ini ada yang menyangga, ada yang membantu sebelah kutub sana, kutub sini, orang-orang tertentu, entah namanya wali ini, wali itu syirik itu. Syirik. Lautan selatan itu dikuasai oleh siapa? Nyi Roro Kidul. Syirik itu, syirik. Jaga baik-baik itu. Ya, pergi ke dukun, bertanya nasib, bertanya kepada para tidak normal, biar cepat kaya, bertapa di gua, cari pesugihan, apa? Pelihara tuyul. Itu semua pekerjaan-pekerjaan yang wajib dihindari. Mana yang sudah terjerumus, segera bertaubat kepada Allah. Kalau tidak, jauh daripada husnul khatimah nanti itu. Jauh. Kemudian amal ibadah itu. Ibadah bukan asal ibadah. Amal bukan asal amal. Ibadah selain ikhlas, apa tadi? Mutaba'ah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agama ini sudah sempurna. Jangan ditambahi, jangan dikurangi. Ada ayatnya? Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Coba. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtum alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Sudah cukup. Allah tidak memerlukan ada orang lain, baik sebelum ataupun sesudah. Satu-satunya hanyalah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya hanya seorang satu-satunya. Itulah manusia pilihan terbaik, contoh teladan. Apa namanya? Uswatun hasanah. Jangan mengikut yang lain, jangan tiru yang lain. Ini yang wajib kita muslimat memahami dengan kefahaman yang benar, ya. Karena sekarang ceritanya macam-macam. Ya, ibadah ditambah-tambahi, ya, ditambah-tambahi. Apa salahnya? Salah. Salahnya apa? Kalau tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada hadisnya, man amila amalallahi salih amruna fahuwa raddun. Siapa yang beramal dengan satu amal, dia beramal dengan satu amal, tapi amalannya tidak mencontoh Rasulullah, fahuwa radd. Amalannya tertolak. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan semoga kita semuanya mendapat husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.